memuliakan nama Tuhan, amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahkan pujian yang terbaik bagi Tuhan, yang keluar dari hati kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau melindungi kami, Kau menyertai kami. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, Engkau memuaskan jiwa kami yang lapar dan haus akan Engkau. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Satu hal yang selalu kami rindukan dalam hidup kami, untuk bertemu secara pribadi dengan Engkau. Dan kami akan mengalami Kristus pagi hari ini. Oh Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang letih Engkau beri kekuatan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memuji Engkau, menyembah Engkau. Biar kuasa Roh Kudus yang bekerja atas kami, memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Amin. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan. Amin. Kekudusanmu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, amin, ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, oh bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu
Mari katakan jemaat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Dan kita sama-sama bangkit berdiri. Berikan yang terbaik bagi Tuhan.
Haleluya, kami percaya Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu bekerja atas kami pagi hari ini Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita atas kami. Kegirangan atas kami. Kami tahu Tuhan, sukacita yang daripada-Mu itu adalah kekuatan kami. Makasih Tuhan, Kau bertata di atas pujian kami pagi hari. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita semua katakan, amin. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bersorak semua bagi Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Amin. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Yes, kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, amin, memuji dan menyembah. Yeah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari jemaat pujikan pujian ini. Ya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Amin. Umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Memuji Engkau Tuhan. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Inilah penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan menerima firman Tuhan, buka hati kita. Firman Tuhan bagaikan pedang yang tajam, siap untuk membelah hati kita menjadi tanah yang baik. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Yes. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku
rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami merasakan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Biar pagi hari ini setiap kami yang datang di hadirat Engkau, Engkau akan melawat kami semua, Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami, biarlah itu berkenan di hadapan Engkau, bagaikan dupa yang berbau harum. Dan kami percaya Roh-Mu turun atas kami semua, Tuhan. Sebentar kalau kami akan mendengar firman-Mu, Tuhan, kami siapkan hati kami agar kami boleh siap untuk mendengar apa yang menjadi keinginan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun ada di rumah-rumah. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang sanggup menjamah. Bahkan Engkau Allah yang memberikan kami mujizat demi mujizat. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Biar kami memilih apa yang terbaik Tuhan, yaitu firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Jemaat GP Mojopahit yang Tuhan Yesus kasihi, biar pagi hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan. Dan saya percaya setiap benih firman Tuhan itu bekerja di dalam setiap kita itu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan demi kebaikan bagi kita semua. Ada firman yang dengan tema-tema yang lembut gitu ya. Tapi ada juga tema-tema yang firman Tuhan itu keras bagi kita. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa firman Tuhan itu adalah benih yang boleh tertanam dalam hati kita dan itu menjadikan kita orang Kristen
yang betul-betul imannya kuat, menjadi dewasa rohani, bahkan menjadi murid-murid Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 4 sampai yang ke-15. Dan tema yang kita akan dengar bersama adalah tanah yang baik. Nah, Bapak sekalian, mari kita terlebih dahulu baca ayat ini. Ya, Lukas 8 ayat 4 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Ayat 6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lanjut, ayat 9. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi pada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Bapak sekalian, ayat ini suatu pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang berbondong-bondong datang kepada Tuhan pada waktu itu. Bahkan mereka itu dari kota ke kota. Waduh, luar biasa. Mereka sangat rindu untuk mendengar pengajaran daripada Tuhan Yesus. Dan kali itu Tuhan Yesus menyampaikan firman melalui suatu perumpamaan. Ya. Nah, dan setelah murid-murid itu mendengar, mereka bertanya kepada gurunya, apa arti dari perumpamaan itu? Jadi sebenarnya kalau kita baca perikop ini Bapak sekalian, kita sudah tahu sedikit gambaran mengenai arti dari perumpamaan itu. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan yang pagi hari ini kita baca, Tuhan berpesan bahwa ada orang-orang yang diberikan kasih karunia untuk apa? Untuk bisa mengerti dari perumpamaan itu. Dan saya berharap Bapak sekalian, jemaat yang ada di tempat ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita beroleh pengertian daripada Tuhan. Jangan sampai kita ini hanya sekedar mendengar, tetapi kita melupakan. Satu hal yang Tuhan inginkan adalah kita tentu punya tanah yang baik. Seperti judul dari tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, untuk itu sekalian kita harus mengetahui bagaimana kondisi hati kita, tanah hati kita. Ya, nah kita sudah mengenal dari perikop ini bahwa ternyata ada 4 jenis tanah yang dalam perumpamaan itu. Ya, 4 jenis tanah. Ya, ada seorang penabur yang menaburkan benihnya, kemudian benih itu jatuh di 4 jenis tanah.
Ya, dari ayat 4 sampai ke 8 kita sudah tahu di situ. Yang pertama apa? Sebagian jatuh di pinggir jalan. Jadi tanahnya itu di pinggir jalan. Ya, kalau di aspal gitu, kemudian ini kebunnya kira-kira ya, atau ladangnya itu dia ada di pinggirnya ini aja gitu loh. Enggak sampai ke ladangnya, enggak sampai ke kebunnya. Ya. Nah, yang kedua adalah benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, tanah yang berbatu-batu itu nanti kita akan lihat ya bagaimana kondisinya. Banyak batunya di situ. Kemudian yang ketiga jatuh di tengah semak duri. Ya, ini kondisi yang ketiga. Yang keempat, sebagian benih jatuh di tanah yang baik. Ya, tanah yang baik. Nah, tentu Bapak sekalian kita berharap semua jemaat di tempat ini adalah jemaat yang punya tanah yang baik. Ketika benih firman Tuhan itu jatuh, maka benih itu ada di dalam hidup kita. Nah, di dalam penjelasannya dikatakan sudah jelas Bapak sekalian bahwa benih itu ialah firman Allah. Ayat 11. Jadi jangan diperumpamaan dengan hal-hal yang lain. Ya, dulu saya menangkap firman Tuhan ini agak-agak salah gitu ya pengertiannya. Ya, nanti kalau kita punya tanah yang baik kita akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Nah, pikirin saya apa? Bahwa hidup saya diberkati, ya, berlimpah-limpah, 30 kali lipat. Kalau saya punya 10 bisa berapa kali lipat itu kalau 30 kalinya, ya. Nah, pengertian saya dulu begitu, tapi jelas dikatakan bahwa benih itu yang masuk, ya, bertumbuh dan berbuah itu adalah firman Allah. Firman Allah. Ya, bukan hal yang lain. Nah, sebab itu mari pengertian ini harus kita pahami bersama, ya, bahwa benih itu adalah firman Allah dan 4 jenis tanah itu berbicara soal kondisi hati kita. Ya, oke ya. Nah, dari situ Bapak sekalian mari kita lihat terlebih dahulu yang kiri itu ayat perumpamaannya, yang kanan itu penjelasannya dari siapa? Dari Tuhan Yesus sendiri. Oke? Nah, di pinggir jalan itu artinya gimana? Nah, di kondisinya gimana? Diinjak orang, burung-burung dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Jadi benih itu yang firman Allah itu ketika jatuh di pinggir jalan itu sayangnya gimana? Sayangnya itu benih itu akhirnya diinjak orang dan burung-burung itu yang di udara memakannya sampai habis. Jadi benih itu belum sampai tumbuh, istilahnya begitu, saudara. Tetapi sudah hilang begitu saja. Nah, dengan demikian orang yang telah mendengarnya kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi iblis itu, Bapak sekalian, senangnya itu adalah mengambil benih firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, supaya apa? Tujuannya iblis itu supaya kita ini jangan percaya. Gak percaya, aku ambil firman Tuhan itu gak percaya. Nah, itu hati-hati Bapak sekalian. Kalau sering kali dengar firman Tuhan, ngomong gini, wah gak mungkin lah firman Tuhan, gak percaya, aku gak percaya. Si ngomong kan pendeta. Ya, hati-hati Bapak sekalian. Ya, hati-hati, berjaga-jagalah, jangan sampai iblis itu mengambil benih atau firman Tuhan itu dalam hidup kita. Nah, tujuan iblis adalah supaya apa? Supaya kita ini jangan diselamatkan. Padahal Bapak sekalian, tujuan Tuhan adalah ingin menyelamatkan hidup kita. Dan ini adalah suatu kontradiksi, suatu hal yang jauh berbeda tujuan iblis dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak sekalian. Nah, ketika dikatakan bahwa benih itu jatuh di pinggir jalan, burung itu memakan habis. Ya. Nah, di situ digambarkan iblis itu adalah burung itu yang mengambil. Ya, Bapak sekalian. Nah, saya masih ingat cerita dari di Perjanjian Baru ya, Eutikus. Eutikus itu salah satu mungkin ya murid-murid daripada Paulus. Nah, ketika itu Paulus
sedang berkhotbah, mengajar gitu ya. Ya dikatakan dalam firman Tuhan itu saking lamanya pengajarannya itu, Eutikus ini apa? Tertidur, kemudian dia jatuh dari loteng itu ke bawah. Blek, saudara. Mati Bapak sekalian. Ya. Nah, Bapak sekalian, ya itu yang terjadi Bapak sekalian. Ketika orang itu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Ya. Hanya mendengar tapi tidak fokus mendengarkan. Hati-hati Bapak sekalian. Ya. Nah, saya ingin sedikit memberikan suatu motivasi kepada kita semua bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bukan mendengar saja. Mendengarkan. Beda ya, mendengar sama mendengarkan itu beda. Kalau mendengar tuh gini, kira-kira contohnya gini. Kira-kira ya Pak Herman dengan istrinya itu lagi ngomong-ngomong. Kemudian saya lewat, saya hanya sekedar apa? Dengar suara mereka apa? Mendengar. Oh tadi aku kok mendengar mereka lagi ngomong apa ya tadi ya. Nah, itu mendengar. Tapi kalau Bapak Herman dengan Bu Nika lagi ngomong-ngomong, kemudian saya di situ datang, gimana Pak Herman kabarnya? Bagaimana Bu Nika? Kemudian Bu Nika sama Pak Herman lagi ngomong-ngomong asik di tengah-tengah perhimpunan itu. Saya mendengarkan pembicaraan mereka. Oh mereka lagi ngomong ini ya. Jadi bukan sambil lalu. Ya. Nah, motivasi yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita lupa dengan fokus firman Tuhan itu. Apa yang membuat kita tidak fokus? Gadget kita, HP kita. Ya. Sebab itu Bapak sekalian, tantangan terbesar saya katakan ketika kita ibadah online di rumah adalah kita nggak bisa konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Ya. Maaf ya kan, gembala di tempat ini tidak bisa melihat yang ada di rumah-rumah bagaimana ya. Tetapi mereka bisa aja di rumah, maaf kata loh ya, tidak menyinggung ya, tapi ini kan memberikan motivasi kan boleh toh. Di rumah itu sambil lari-lari gitu, megang HP, sambil lihat TV-nya gitu. Tidak fokus sekali, itu hanya mendengar, tidak mendengarkan. Ya, jadi ada beberapa orang gini, tidak enak ya online. Ya benar, kadang-kadang itu tantangannya di situ. Ya, belum lagi apa? Tiba-tiba anak ada teriak, "Ma, itu tadi masak nasinya kok belum dimatikan?" Mulai dah lari ke dapur, udah bingung matikan. Ada saja mungkin gangguan, mungkin ya gitu ya. Tetapi kalau kita pada pagi hari ini bisa hadir di tempat ini, walaupun yang ada di rumah pun sekalipun, saya katakan, tetapi kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan terima kebenaran firman Tuhan dalam hati kita. Benih firman itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Iblis tidak akan mengambilnya. Ingat, iblis itu mengambil tujuannya apa? Supaya kita jangan percaya kepada firman Tuhan itu, dan akhirnya kita tidak selamat atau tidak diselamatkan. Ya, Bapak sekalian, demikian. Berhati-hatilah Bapak sekalian. Seringkali kita ini teledor tanpa sadar. Ternyata benih itu jatuh di pinggir jalan. Benih itu firman Tuhan sekali lagi. Ya, benihnya baik benihnya itu karena firman Tuhan. Tetapi persoalannya bagaimana dengan kondisi hati kita? Itu yang perlu ditanyakan. Ya, demikian juga Bapak sekalian, kalau dengar firman Tuhan itu jangan sambil ngantuk-ngantuk, ya. Nanti kalau ketika pendetanya ngomong, "Amin saudara," baru kaget, "Oh ya, amin gitu ya." Padahal tidur tadi itu, ya. Ayo sekarang yang rodok ngantuk-ngantuk itu ya bolehlah mulai sedikit gitu ya, aduh gitu ya supaya seger lagi ya, gitu ya. Nah, Bapak sekalian, ya itu bagaimana kondisi tanah di pinggir jalan. Yang kedua, di tanah yang berbatu-batu. Nah, dikatakan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ya. Nah, orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar, dan dalam masa pencobaan mereka
Ya, nah kita akan melihat ini, saudara. Tanah yang berbatu-batu itu ternyata begini kondisinya. Tanaman itu kan menjadi kering karena tidak mendapat air. Batu tok, Bapak sekalian. Batu tok. Ya, jadi dia nggak ada kesempatan untuk mendapatkan air pada waktu itu. Sehingga tumbuh sebentar, tapi layu, ya karena matahari, karena nggak ada air, maka matilah dia. Kemudian juga bahwa benih itu yang sudah tertanam di tanah berbatu-batu itu tidak bisa berakar karena banyak batu-batunya itu. Ya, nah dalam Yeremia 17 ayat 8 dikatakan demikian, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi sebenarnya kondisi yang baik itu apa? Benih itu harus jatuh di dekat tepi aliran air, supaya apa? Supaya dia bisa merambatkan akar-akarnya, dia berakar di situ, bisa mengambil air itu, dan tidak khawatir akan terjadinya tahun kering atau kemarau. Karena apa? Ada di aliran air itu. Ya, beda dengan tanah yang berbatu-batu, beda jauh Bapak sekalian. Nah, saya sedikit menjelaskan bahwa dikatakan demikian, mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Satu hal yang sangat menyedihkan bahwa ternyata juga banyak orang Kristen yang karena tanah hatinya berbatu-batu, belum beres hidupnya, banyak batunya, ya, maka dia nggak bisa berakar, hidupnya kering Bapak sekalian. Datang ke gereja dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Aku kok nggak kerasa apa-apa ya? Hati-hati Bapak sekalian, jangan-jangan ada batu-batu dalam hatimu, sehingga engkau merasakan kekeringan, engkau tidak berakar. Ya, jadi persoalannya bukan soal firman Tuhannya Bapak sekalian, tetapi bagaimana hati kita itu, ya, tanah hati kita itu bagaimana. Jangan sampai Bapak sekalian firman Tuhan yang begitu luar biasa itu hanya diterima dengan apa? Gembira, betul nggak tadi? Bukan nggak suka loh, suka, gembira dikatakan, gembira. Ya apa khotbahnya? Luar biasa. Ya apa? Isinya apa? Lucu pokoknya, khotbahnya lucu. Yang diingat cuma lucunya tok. Ya, apalagi? Firman Tuhannya, bagus tadi. Apa isinya? Apa ya? Ya itulah, pokoknya tadi apa ya? Gitu. Malah bingung dia. Nah ini yang bahaya Pak sekalian. Akhirnya apa? Dia bisa murtad dikatakan. Ya, murtad itu apa? Dikatakan masa pencobaan. Kalau di dalam Markus atau Matius, ya, ini perikopnya soalnya ada juga di Matius, juga ada di Markus. Dikatakan pencobaan itu adalah soal penindasan atau penganiayaan akan firman Tuhan. Jadi orang yang tanahnya berbatu-batu sekali lagi, itu gembira terima firman Tuhan. Tapi Bapak sekalian, ketika firman Tuhan itu diuji dalam kehidupannya, dia nggak kuat. Waduh, ikut Tuhan kok gini ya? Dia nggak kuat Bapak sekalian, karena tidak berakar, hidupnya kering, sehingga ada kemungkinan dia bisa murtad. Ya, nah itu tanah yang berbatu-batu. Ya tumbuhnya sebentar aja Bapak sekalian, tapi nggak bisa bertahan hidup dia. Nggak bisa bertahan hidup. Nah, yang perlu kita tahu adalah dia tidak tinggal dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hanya apa? Sekedar mengenakkan telinganya. Ya, tetapi tidak berakar dalam hatinya. Tidak tinggal dalam hatinya. Dan inilah Bapak sekalian menjadi tantangan hidup kita. Kalau pagi hari ini Bapak sekalian sudah mendengar, nanti akan sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya itu menjadi rema dalam kehidupan kita, berakar, tinggal dalam hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan itu
ketika kita lakukan, disitulah buah-buah itu muncul. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, maka tidak ada buah dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, di tengah semak duri, ya, di tengah semak duri. Dikatakan bahwa semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Ya, kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhannya selanjutnya, jadi tumbuh, tumbuh dia, ya. Tapi mereka itu terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, atau saya katakan mandul, ya. Nah, kalau sekalian jangan salah artikan soal kekayaan di sini. Tuhan, kalau gitu saya nggak boleh kaya, Tuhan. Bukan itu artinya, sekalian. Di dalam Matius atau Markus itu dijelaskan bahwa itu adalah soal tipu daya kekayaan. Sekali lagi, bukan soal kekayaannya, tetapi tipu daya kekayaan. Nah, saya teringat bahwa sekalian dari ayat Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Sekali lagi ayat ini jangan diterjemahkan letterlek. Kalau gitu orang-orang tidak boleh kaya. Karena kaya sukar masuk surga. Karena ini konteksnya adalah berbicara tentang seorang muda yang kaya raya, disuruh ikut Tuhan, dia istilahnya tidak mau menolak Yesus. Kemudian Tuhan bicara, gitu loh. Ya. Sukar ya ternyata orang-orang kaya itu untuk masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Nah, dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi pemuda yang kaya ini lebih cinta uang daripada cinta Yesus. Ya, cinta uang. Dan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, kalau ingin cepat kaya, ingin kaya raya, tapi tidak tahu tujuan Tuhan, ya, tujuan rencana Tuhan dalam hidupannya. Yang penting saya punya banyak uang, cari uang, enggak cari Yesus. Cari uang, memburu uang. Ya. Seharusnya uanglah memburu kita, amin. Loh, enggak amin. Kalau saya suka uanglah memburu kita, artinya apa? Uang datang kepada kita gitu loh. Jangan kita cari uang. Ya. Sekali lagi, bukan berarti orang Kristen jadi orang Kristen yang malas. Nek gue tuh gak usah kerja loh yo. Kau boleh cari uang, enggak boleh memburu uang, bukan. Hatinya tuh loh, tanah hatinya tuh loh, cinta uang. Ya, dia lebih cinta uang daripada cinta Yesus. Cinta akan firman Tuhan. Cinta akan mendengarkan firman Tuhan. Lebih suka mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi semak duri itu berbicara soal tipu daya kekayaan tadi. Kekhawatiran Bapak sekalian juga seringkali membuat kita itu menjadi orang Kristen yang diombang-ambingkan sana sini. Tidak punya prinsip dalam iman. Ya. Sehingga dia tidak kuat dalam kehidupan ini. Himpitan-himpitan kekhawatiran ya dalam dunia ini membuat dia menjadi orang Kristen yang loyo, orang Kristen yang imannya lemah. Dan di situ ketika dikatakan pencobaan itu datang, ujian itu datang, dia bisa tidak percaya, bahkan murtad dari Tuhan. Ya, semak duri itu harus dibuang Bapak sekalian ya. Ya, ini kira-kira semak duri. Bayangkan bagaimana tanaman itu bisa tumbuh di situ. Tumbuhnya sebentar, tapi kalah dia dengan semak duri itu. Ya. Jadi jika kita Bapak sekalian tekun, ya, selalu rindu mendengarkan firman Tuhan, selalu rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka tidak ada lagi semak duri, yaitu himpitan kekhawatiran, yaitu tipu daya kekayaan, bahkan dikatakan kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup ini sekali lagi bukan berarti orang Kristen tidak boleh menikmati hidup ini, boleh. Tuhan berkati kita tuh supaya apa?
Supaya kita juga menikmati berkat Tuhan. Tapi yang dimaksud di sini kenikmatan hidup ini adalah apa? Keinginan dunia ini loh. Keinginan dunia ini. Ya. Mari kita punya hati selalu apa? Rindu masuk di dalam hadirat Tuhan. Jauh daripada kita rindu untuk menikmati dunia ini. Ya. Memang saya rasakan Bapak sekalian beda Bapak sekalian ya. Ketika saya merasakan hadirat Tuhan dibanding dengan kenikmatan ya misal kata ya makan gitu ya. Makan tuh enaknya cuma di lidah Bapak sekalian. Setelah itu selesai. Tapi hadirat Tuhan itu betul-betul masuk dalam hati saya. Dalam hati kita. Dan situ kita merasakan damai sejahtera Tuhan. Ya. Ketika saya dibaptis Roh Kudus Bapak sekalian. Di situ saya merasakan begitu kuat hadirat Tuhan. Sehingga zaman Tuhan itu membuat pada waktu itu saya benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Kapan hari ada seorang anak yang tanya bagaimana sih caranya kita mendapatkan kuasa Roh Kudus. Persoalannya begini saudara, kalau kita nggak punya kerinduan akan Tuhan, nggak bisa connect Bapak sekalian, masuk dalam hadirat Tuhan. Betul. 120 murid yang ada di Yerusalem, dikatakan mereka berkumpul di loteng Yerusalem itu bukan berdiam diri loh Bapak sekalian. Mereka benar-benar menantikan kuasa Roh Kudus tuh datang. Jadi benar-benar mereka mempersiapkan hati mereka supaya mereka mendapatkan nantinya kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Ya, connect hati kita pada Tuhan. Buang segala semak duri dalam kehidupan kita. Jangan itu menjadi penghalang. Jangan itu menjadi penghalang. Tetapi mari kita harus siapkan hati kita. Yaitu apa? Menjadi tanah yang baik. Dikatakan demikian, setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Di Injil yang lain dikatakan itu berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ya. Nah, di Lukas ini diambil angka tertinggi mungkin ya, 100 kali lipat. Artinya apa? Itu benar-benar terjadi pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Sekali lagi bukan soal berkat secara jasmani, berkat uang, bukan sekalian. Tetapi bagaimana firman Tuhan itu masuk dalam hati kita sebagai tanah yang baik, ya, dalam penjelasan begini. Orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu menyimpannya dalam hati yang baik. Hati yang baik. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Siapkan hati kita menjadi tanah yang baik. Hati yang baik. Supaya benih firman Tuhan itu masuk dalam hidup kita dan pasti akan mengeluarkan buah-buah di dalam ketekunan. Ketekunan artinya kita setia, kita sungguh-sungguh, kita benar-benar tadi katakan tidak sekedar mendengar, tetapi mendengarkan, fokus. Sebab itu mari pada pagi hari ini, ya. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan demikian, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tuhan ingin menyelamatkan kita semua, amin. Iblis ingin membinasakan kita. Sebab itu firman Tuhan menasihatkan supaya apa? Buang segala sesuatu, semak duri itu. Buang batu-batu itu dalam hidup kita. Buang. Terima firman Tuhan itu dengan lemah lembut. Artinya apa? Tanah hati kita ini adalah tanah hati yang siap untuk ditaburkan benih itu. Tanah yang baik, ya sekalian, tanah yang baik. Ya. Siapkan tanah hati kita yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu pujian lama ya salah ya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
saat ini. Ya tuh, ku masuk hadirat-Mu Tuhan. Siapkan Bapak sekalian. Kalau kita ke gereja ataupun kita akan mendengarkan firman Tuhan, sedang ibadah, siapkan hati kita ini. Ya. So itu mari pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan itu ada hal yang penting. Kenapa? Kata di bawah, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita menjadi orang Kristen yang punya iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang berbuah-buah, ayo mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan bilang apa? Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Coba dilihat ada telinganya enggak temannya sebelahnya itu? Ada enggak? Kalau enggak ada nanti pulang ke supermarket beli telinga ya, pasang ya. Ya. Kalau dikatakan gini, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya. Bersyukur pada Tuhan. Pagi hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Di ayat terakhir, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Tujuannya apa Bapak sekalian? Hidup yang berbuah itu untuk mempermuliakan Tuhan. Saya undang para pemuji untuk maju ke depan. Nah, kesimpulannya adalah tanah yang baik akan menghasilkan buah yang banyak. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Kita menjadi murid-murid Tuhan yang punya hati yang baik, tanah yang baik. Jangan tanah di pinggir jalan, jangan tanah berbatu-batu, jangan tanah semak duri. Siapkan hati kita selalu supaya benih firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar, bahkan berbuah-buah berkali lipat. Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita masing-masing. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian sebelum kita berdoa. Haleluya. Saya undang mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan banyak kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan
haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Kami rama 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 syara rama 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 jama jama rama 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 sikira rama 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 ya haleluya Yesus haleluya. Ya Roh Kudus, biar Engkau menjamah hati kami, mengubah hati kami Tuhan, menjadi tanah yang baik, sehingga setiap benih firman Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan, itu boleh masuk, kami terima, kami simpan, bertumbuh, berakar, berbuah-buah dalam kehidupan kami. Tuhan, buang Tuhan setiap batu-batu yang masih ada dalam hati kami. Buang Tuhan semua duri yang membuat hidup kami terhimpit Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu jauh lebih besar Tuhan. Sebab itu Tuhan, Kau akan memerdekakan kami. Engkau akan melepaskan kami Tuhan dari duri-duri, dari batu-batu Tuhan. Kami percaya Bapa, tanah hati kami akan menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditanam. Terima kasih Bapa, biar lewat hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Karena mereka melihat buah-buah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu Kau curahkan Tuhan, kekuatan hikmat, kuasa Roh Kudus menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, pagi hari ini. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa Surga untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, tambah-tambahkan terus hikmat yang daripada-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang kami lakukan dengan segenap hati kami Tuhan. Yang akan kami berikan dengan segenap hati kami. Kami percaya ini Tuhan untuk pekerjaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Mari Tuhan berkati kami semua. Dan kami akan melakukan persembahan ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan yang melayani dan kita akan melihat kegiatan gereja kita sepekan ini melalui Mojopahit News. Shalom jemaat Tuhan, kami berdoa seluruh jemaat tetap dapat mengalami kasih Tuhan. Pada minggu ketiga di bulan November ini, saya Stasia akan menyampaikan informasi mengenai GBI Mojopahit Jember dalam Mojopahit News. Ibadah Raya minggu depan tanggal 28 November 2021, di ibadah raya pertama kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Andreas Anang. Lalu di ibadah raya kedua, kita akan dilayani firman Tuhan oleh Pastor Budi Raharja. Bagi jemaat yang rindu untuk beribadah secara onsite, dapat mendaftarkan diri melalui website gereja gbimojopahit.org. Pendaftaran dibuka setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 2 siang di setiap minggunya. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat Tuhan dapat menghubungi Bapak Hermawan. GBI Mojopahit akan mengadakan ibadah Natal pada tanggal 26 Desember 2021. Ibadah perayaan Natal akan dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan tema Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Penyelenggaraan ibadah perayaan Natal ini membutuhkan dana sebesar Rp57.100.000. Dana Natal yang masuk sampai hari ini sebesar Rp27.907.000. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan Natal, dapat menyalurkannya melalui amplop persembahan Natal yang telah dibagikan panitia, atau dapat transfer ke nomor rekening BCA 0240 9826 68 atas nama Evi Widyasuti Wiono. Bersama bersyukur
bersama-sama bersyukur. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk berdoa bersama di doa pagi setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 5 pagi. Jemaat dapat mengikutinya secara onsite maupun online melalui Zoom Meeting dan live Instagram @GBI Mojopahit Jember. Juga doa malam yang dapat diikuti secara onsite maupun secara online di channel YouTube GBI Mojopahit setiap hari Rabu pukul 7 malam. Serta doa puasa setiap hari Kamis pukul 11 siang yang dapat diikuti secara onsite maupun online di akun Instagram @GBI Mojopahit Jember. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan secara online, dapat melalui transfer ke nomor rekening berikut ini. Atau dengan scan kode QRIS yang tertera di layar melalui aplikasi pembayaran berikut ini. Ibadah Youth hari Sabtu tanggal 27 November 2021 diadakan secara onsite di gedung gereja pukul 5 sore dan dilayani oleh Kak Andi Anggoro MTH. Jemaat Youth dapat mendaftarkan diri melalui website gereja gbimojopahit.org. Ibadah ini juga bisa diakses secara online melalui live streaming di channel YouTube GBI Mojopahit Jember. Jangan sampai ketinggalan informasi terbaru kita dan follow Instagram @gbimojopahit.yth. Dibuka pendaftaran penyerahan anak yang akan diadakan pada bulan Januari 2022. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi Ibu Veronica Hastin. Akan diadakan pemberkatan pernikahan antara Saudara Ken Nelson dan Saudari Rosalia Kusumawati pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 pukul 10 pagi. Apabila ada keberatan dari jemaat, dapat disampaikan kepada pihak gereja. Semuanya siap? Come on everybody! Jump! Langit bumi menyatu. Demikian informasi tentang gereja kita. Selamat berhari Minggu, tetap jaga kondisi dan lakukan protokol kesehatan. Tetap semangat dan disiplin. Bersorak serukan dahsyat Kau Tuhan. Mari kita berdiri, Bapak sekalian, kita mengakhiri ibadah pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa, doa Bapa kami, kemudian kita akan terima doa berkat. Mari ucapan dengan suara yang keras, dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Angkat wajahmu, naikkan tanganmu menghadap Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Hanya di dalam nama Yesus kita terima berkat Tuhan ini. Katakan sama-sama, amin. Selamat pagi Bapak sekalian. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau.